Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Andreastomo. Saya seorang praktisi arsitek ya, yang berada di kota Yogyakarta. Nah, beberapa hari terakhir ini, ketika saya mengikuti media sosial Facebook ya, di salah satu grup tentang arsitektur, tentang rumah, itu ada seorang anggota yang memberikan pertanyaan kepada anggota grup lain ya. Intinya dia ingin mendapatkan jawaban tentang hubungan kerja antara owner pemilik rumah dengan pemborong. Nah, pertanyaan tersebut cukup mendapat banyak perhatian ya, karena terbukti bahwa pertanyaan itu selalu muncul di wall Facebook ya, dan komentarnya pun sangat-sangat banyak sekali. Nah, apa pertanyaannya? Nah, ini yang menarik. Pertanyaannya sebenarnya simpel ya. Pertanyaan itu simpel, yaitu apakah ketika dia bilang gitu, apakah ketika saya ingin membangun rumah dan saya serahkan ke pemborong, itu perlu perjanjian hitam di atas putih. Pertanyaan ini kelihatannya sederhana ya, tapi entah kenapa komentar yang ada kok sangat-sangat banyak sekali. Nah, itu salah satu pertanyaan yang ada di grup tersebut. Nah, saya juga mendapati ada semacam keluhan oleh salah satu anggota yang di sini dia memposisikan diri sebagai arsitek atau pemborong. Ya, di dalam postingannya itu dia merasa bahwa dia sedang ditipu oleh calon klien. Nah, dari komentar-komentar yang ada, dari komentar-komentar dari anggota lain itu menanyakan ditipunya bagaimana. Dia menjelaskan ditipunya itu dia sudah membuat gambar desain, kemudian dengan berbagai revisi dari si calon klien ini sudah dia kerjakan dan sebagainya sampai fix, sampai jadi komplit. Itu kemudian si klien itu dihubungi tidak bisa, kemudian mungkin ditelepon tidak diangkat, dihubungi by message dia tidak membalas ya. Intinya tidak ada komunikasi lebih lanjut setelah gambar jadi. Nah, permasalahannya adalah gambar tersebut ternyata diberikan oleh si arsitek atau pemborong ini secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, kemudian ditanyakan kenapa kok bisa sampai seperti itu. Ternyata dia memberikan gambar tersebut, memberikan desain tersebut secara gratis dengan perjanjian bahwa nanti untuk pembangunan rumahnya si arsitek atau pemborong ini yang akan melaksanakan. Jadi ibaratnya dia akan mendapatkan pekerjaan pemborongan dengan desain yang gratis. Nah, ternyata tadi si calon klien itu setelah dapat gambar secara komplit, akhirnya dia tidak bisa dihubungi lagi. Dan sialnya adalah mereka tidak saling ketemu, hanya ada di online. Nah, saya tergelitik dengan adanya dua fenomena tadi ya. Yang pertama ada pertanyaan mengenai perjanjian dengan si pemborong, kemudian yang kedua ini keluhan tentang si calon klien yang kemudian tidak bisa dihubungi dan sebagainya setelah gambar sudah selesai dibuat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab dari yang pertama tadi. Pertanyaan pertama yaitu apakah membutuhkan surat perjanjian atau perjanjian hitam di atas putih. Nah, ini terkait dengan keluhan yang kedua ya, karena keluhan yang kedua pun sebenarnya tidak ada perjanjian secara tertulis di antara keduanya ya, hanya secara omongan, meskipun itu omongan itu dituangkan dalam sebuah media sosial chatting ya. Oke. Nah, untuk surat perjanjian kerja, untuk surat perjanjian hitam di atas putih, bagi saya itu sangat-sangat penting ya. Bagi saya itu sangat penting. Kenapa? Ketika terjadi sebuah
perjanjian kerjasama, sebuah kerjasama di antara dua orang ini dibutuhkan sesuatu yang bisa mengikat antara keduanya, yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban antar masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Ya. Di kasus ini adalah perjanjian antara klien atau calon pemilik rumah dengan si pemborong bangunan, ya, atau si arsitek pemborong dengan calon klien, sama saja dua-duanya ya. Nah, mengapa itu perlu? Yang pertama adalah surat perjanjian itu sebagai dasar untuk kerja, ya, sebagai dasar untuk kerja oleh yang dilakukan oleh si pemberi kerja dan juga si pelaksana kerja. Perjanjian kerja ini menjadi dasar pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kerja, ya, juga menjadi dasar kewajiban oleh si pemberi kerja. Nah, mengapa itu perlu? Ya, selain sebagai dasar tadi, di dalam surat perjanjian itu pasti akan tertera yang pertama itu identitas dari masing-masing pihak, ya, tertera identitas dari masing-masing pihak, si klien maupun si arsitek pemborong itu nama lengkapnya siapa, kemudian alamatnya di mana, mungkin pekerjaannya apa, nomor KTP ya atau identitasnya berapa, itu ada di situ. Nah, minimal dari situ kita bisa tahu bahwa si pihak yang kita ajak kerjasama ini namanya ini, alamat lengkapnya di sini, nomor induk kependudukannya di sekian, ya, jelas. Jadi ketika nanti ada apa-apa kita bisa mencari dengan jelas. Kemudian yang kedua, surat perjanjian itu menjadi jaminan kerja. Jaminan kerja ketika nantinya ada sesuatu yang tidak kita harapkan, ya. Misalkan kejadian yang kedua tadi disesali oleh si arsitek atau pemborong karena dia sudah melakukan pekerjaan dan akhirnya tidak mendapatkan imbal balik yang diharapkan, ya. Karena apa? Karena di depan tidak ada perjanjiannya seperti apa tidak ada. Nah, mungkin ini menjadi pembelajaran ya buat teman-teman yang bergerak di bidang arsitek, ya, bagaimana caranya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti demikian tadi. Nah, makanya ada perlu surat perjanjian. Kemudian apa sih isi perjanjian tersebut? Nah, isi perjanjian dari surat itu kalau di arsitek biasanya disebut SPK, ya, surat perintah kerja atau istilah yang lain silahkan. Tapi di situ intinya biasanya tertera dari yang pertama adalah identitas dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama, ya, dari arsitek maupun dari klien atau dari si pemberi kerja kepada si pemborong atau kepada si arsitek. Itu yang pertama, identitas. Yang kedua itu adanya lingkup kerja. Lingkup kerja adalah apa yang harus dilakukan oleh si penerima kerja, yaitu ya pelaksana kerja, yaitu di sini kita bisa sebut sebagai arsitek atau si pemborong, ya, dengan dua kasus tadi. Itu apa yang harus mereka lakukan, ya, apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan yang diminta oleh si pemberi kerja atau si klien. Nah, misalkan nih, contoh sebagai arsitek, si klien ingin membuat rumah tinggal, ya, rumah tinggal. Berarti si arsitek mempunyai kewajiban, lingkup kerjanya adalah membuat desain, mulai dari yang pertama kali mungkin survei, kemudian meeting ketemu dengan klien untuk menggali kebutuhan si klien, ya, keinginan si klien, kemudian membuat gambar desain. Nah, kemudian membuat gambar pengembangan desain dan detailnya sampai selesai. Nah, sampai selesainya itu seperti apa tergantung kesepakatan antara keduanya, ya. Apakah hanya cukup di gambar pradesain saja, atau sampai gambar pengembangan desain, atau bahkan sampai ke rincian anggaran biaya dan sebagainya. Nah, ini tergantung kesepakatan dua pihak tadi, dan itu tercantum di dalam surat perjanjian, ya. Jadi ketika nanti salah satu pihak, misalkan di lingkup kerja ini si arsitek tidak memenuhi kewajibannya, ya, yang harus dilakukan, dalam arti kata dia mangkir, ya,
mungkin kabur gitu, nggak menyelesaikan perjanjian, itu si klien bisa menuntut, oh Anda kan sudah tertera di sini bahwa kewajiban Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika Anda tidak memenuhi berarti Anda bersalah. Itu bisa dijadikan dasar ya, dasar. Kemudian ada waktu pengerjaan. Ada waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan ini disepakati berapa lama. Nah, di surat perjanjian itu tertera. Seumpama nih pekerjaan pemborongan rumah tinggal, ya, pemborongan rumah tinggal. Apakah pemborongannya sampai serah terima kunci atau apa, itu tertera di lingkup pekerjaan yang di awal tadi, ya. Kalau untuk pemborongan rumah tinggal, seumpama si pemborong ini sanggup dengan waktu 6 bulan atau 8 bulan atau berapa, terserah, ya, sesuai dengan kemampuan si pemborong. Nah, di surat perjanjian itu jangka waktunya sudah tertera. Jangka waktunya sudah tertera, sekian hari, sekian hari, sekian hari, sekian bulan atau sekian tahun mungkin kalau pekerjaannya besar, ya. Nah, jangka waktu itu menjadi dasar juga ketika nanti ternyata pekerjaannya kok molor, pekerjaannya kok di luar waktu yang sudah disepakati. Nah, si klien bisa menuntut kepada si pemborong, kok jadi molor seperti ini, bagaimana, ya. Bisa jadi ada pekerjaan tambahan, bisa jadi ada halangan-halangan yang selama proses pekerjaan itu menjadikan waktunya menjadi molor. Nah, seperti itu. Minimal ada dasar bahwa waktunya sekian-sekian. Kemudian yang ketiga itu ada nominal berapa sih dana yang harus dikeluarkan oleh si klien kepada si arsitek atau si pemborong. Nah, itu juga berdasarkan kesepakatan di awal sebelum dituangkan dalam surat perjanjian. Seumpama sudah disepakati untuk pemborongan rumah tinggal itu senilai 500 juta seumpama, ya. Nah, seumpama 500 juta berarti itu di 500 juta itu tertera dalam surat perjanjian, ya, bahwa nominal biaya pembangunan rumah tinggal senilai 500 juta. Nah, patokan di awal itu menjadi dasar bagi si klien, dia harus menyiapkan uang sebesar 500 juta dan nantinya pun si pemborong akan mendapatkan uang 500 juta. Nah, itu dasar biayanya yang tertera di surat perjanjian. Kemudian ada tahap pembayaran. Nah, dari nilai nominal 500 juta tadi, ya, itu apakah pembayarannya langsung atau dibagi beberapa tahap. Nah, itu disepakati kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, ya. Nah, surat perjanjian beberapa terminnya, berapa kali pembayaran dan besarannya berapa per pembayarannya sudah tertera di situ. Kemudian selain itu ada mungkin ketika ada halangan-halangan, seumpama ada force majeure, ya, istilahnya seperti ada bencana alam atau cuaca buruk dan sebagainya yang itu menghambat pekerjaan dan tidak bisa diprediksi, tidak bisa karena saking besarnya atau itu tidak bisa ditangani, diatasi. Nah, itu juga dituangkan dalam perjanjian dan akan menjadi kemakluman bagi kedua belah pihak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga lain-lain isinya dari surat perjanjian itu meliputi mungkin pajak, ya, pajak yang muncul dari adanya pekerjaan ini, apakah ditanggung berdua atau ditanggung salah satu pihak saja, itu tergantung kesepakatan dan itu dituangkan dalam surat perjanjiannya. Ada juga misalkan mungkin ada pekerjaan tambah kurang. Bagaimana nanti ketika ada pekerjaan tambah kurang, ya. Seumpama tadi nilainya sudah 500 juta, ternyata ada tambahan pekerjaan lagi, berarti kan biaya yang dikeluarkan harus lebih banyak lagi. Itu bagaimana penyelesaiannya. Itu tertera di dalam surat perjanjian. Mungkin ada isi-isi yang lain yang lebih detail, ya, tergantung besarnya dari proyek, ya. Tapi yang saya sampaikan tadi merupakan inti-intinya saja, inti-inti dari surat perjanjian itu. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman atau para pembaca, para pemirsa sekalian ketika ingin melakukan kerjasama
terutama sesuai dengan bidang saya, yaitu di bidang arsitektur bangunan seperti itu, dari mulai dari nol sampai jadi seperti apa, dengan si klien dengan si pemborong seperti apa, klien dengan arsitek seperti apa. Mungkin ada supplier lain ya, yang semakin besar bangunan mungkin ada semakin banyak pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Demikian ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.